Jumpa lagi dengan saya, Kak Esther. Apa kabar kalian semua adik-adikku yang baik? Adik-adik yang dikasihi Tuhan yang saat ini ada di rumah kalian masing-masing. Waduh, kami guru-guru sekolah minggu kangen sekali dengan kalian. Tetapi tetap semangat ya adik-adik. Jangan pernah putus harapan, karena kita di dalam Tuhan memiliki pengharapan yang pasti di tengah-tengah dunia dan kondisi yang saat ini tidak pasti. Oke adik-adik, sekarang kita akan kembali memulai ibadah sekolah minggu kita secara online pada hari ini. Ikuti dari awal sampai akhir ya, supaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita minta Tuhan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pada saat ini sekolah minggu online kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, memberkati juga anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kakak nggak tahu nih, apa yang terjadi dengan kehidupan kalian. Mungkin saat ini kalian sudah tambah tinggi ya, tambah pintar, kemudian kalian tambah memiliki talenta yang banyak gitu ya. Tapi jangan pernah berubah ya sama kami guru-guru sekolah minggu ya. Kita tetap akan memiliki hubungan yang baik seperti Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin dunia ini bisa merubah kita, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi kita semua. Kita nyanyi yuk terlebih dahulu. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita mau mendengarkan cerita ya pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami semua supaya kami mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, ada satu lagu lucu deh ya yang sesuai dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana Yesus mengetuk pintu hati kita. Ketika kita mendengar Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita, kita bukakan. Artinya, ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk berdoa, beribadah, yuk kita taat dan setia, membuka hati kita, menerima Tuhan dalam hati kita, dan kita beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Tok tok tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok.
adik-adik lucu kan lagunya ya? Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus ternyata mendengar doa adik-adik loh. Siapa bilang kalau doa adik-adik yang di rumah tidak didengar Tuhan? Didengar Tuhan loh, asalkan kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Ya, suatu hari ada anak bernama sebut saja Dodo ya. Dodo marah sekali. Kenapa Dodo? Kata guru sekolah minggunya. Aku kesel deh sama mama papa. Aku pengen beli sepeda tapi nggak dibeli sepeda. Kemudian guru sekolah minggunya bilang begini, kamu udah bilang belum sama mama papa kamu kalau kamu butuh sepeda? Enggak. Pantes mama papa kamu nggak tahu kalau kamu butuh sepeda. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami hal itu? Ketika adik-adik pengen sesuatu, ya pasti punya dong. Ketika ulang tahun, aduh aku kepengen deh baju Spider-Man. Oh aku kepengen punya sepatu baru. Oh aku kepengen punya sepeda, gitu ya. Nah, adik-adik, tapi kadang-kadang kita nggak pernah mendapatkan itu. Nah, atau orang tua kita tidak mengerti apa yang kita mau dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus meminta dengan benar, yaitu meminta kepada Tuhan yang punya segala sesuatu yang ada di bumi ini. Yuk, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Kakak baca ya adik-adik. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya yang meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik jelas sekali ya. Nah, di sini di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 11 ini adik-adik mengajarkan kepada kita bahwa ada tiga kata kunci di sini. Yang pertama itu adalah mintalah. Yang kedua adalah carilah. Yang ketiga adalah ketuklah. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mendengar setiap permintaan anak-anaknya, termasuk mendengar permintaan kalian. Saat ini kalian punya permintaan apa yang ingin kalian katakan kepada Tuhan Yesus? Katakan melalui doa, ya. Katakan melalui doa, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar apa yang menjadi permohonan kalian. Tetapi masalahnya di sini ada anak-anak Tuhan, adik-adik udah minta nih kepada Tuhan, udah berdoa, kok nggak ada dikasih-kasih juga. Nih, kakak kasih tahu rahasianya. Kalau kalian meminta kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan, bukan hanya meminta sesuatu itu, tetapi juga ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 ya, bagian B, carilah, artinya ada usaha yang kita lakukan. Adik-adik jangan bilang kepada mamanya, mama minta minum, ambilin minum, tapi kalian sibuk main game. Nah, itu tidak bagus ya. Orang tua tidak akan menyetujui sikap kamu seperti itu, karena kamu meminta sedangkan kamu sebenarnya bisa melakukan.
bisa jalan sendiri ambil, tapi kamu sibuk main game. Nah, begitu juga ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku pengen pinter supaya aku bisa juara 1 di sekolah, tapi kalian malas belajar, itu nggak akan bisa jadi kenyataan. Tuhan tidak suka kan hal itu. Jadi kata carilah itu artinya kita mau berusaha. Kalau kalian minta jadi orang pinter, belajar ya. Kalau kalian pengen Tuhan kasih kalian suara yang bagus kalau nyanyi, belajar. Kalau kalian kepengen bisa main musik, bisa main drum, bisa main piano, maka kata kuncinya adalah bukan hanya berdoa, tapi adalah belajar, yaitu kata carilah tadi. Carilah artinya ada usaha yang kalian lakukan. Ketika kalian berusaha, maka Tuhan akan perhitungkan. Yang ketiga adalah kata ketuklah. Kalau kita ketuk ke rumah orang, maka orang akan membukakan pintu. Siapa ya? Oh, si Cindy, oh si Farel, oh si Mosa. Maka akan dibukakan pintu. Nah, ketika kalian berdoa kepada Tuhan, kita juga ketika kita berdoa sama seperti kita mengetuk hati Tuhan. Bukan hanya kita teriak-teriak, Tuhan, aku kepengen motor, aku kepengen handphone baru. Tapi kalian santai-santai, tidak mau berusaha, tidak mau berdoa. Kemudian yang selanjutnya kalian tidak sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Nah, kalau kalian minta sesuatu kepada orang tua, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, tidak serius, maka orang tua tidak akan mau mengabulkan doa permintaan kamu. Nah, begitu juga dengan Tuhan ya adik-adik. Ketika kita berdoa, minta sesuatu, minta kepintaran, minta kesehatan, minta supaya kita umur panjang, minta supaya mama papa diberkati, maka kalian meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalian berusaha. Berusaha itu artinya adalah mencari. Artinya adalah kalian juga taat kepada orang tua ya. Bantu-bantu mama papahnya rapiin tempat tidur, kemudian taat kepada mama papanya. Kalau dinasehatin jangan ngelawan ya. Kalau dikasih tahu jangan ngambek. Nah ya, jangan jawab omongan mamahnya. Itu artinya kalian berusaha memberikan yang terbaik kepada orang tua kalian, terlebih kepada Tuhan. Kemudian kita mau juga tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Jadi kalau meminta sesuatu itu, kita jangan jemu-jemu, artinya terus berdoa. Tuhan Yesus, saya kepengen supaya sekolah minggu ada lagi di gereja. Jangan cuma sekali doain, berkali-kali kita doain. Maka percayalah, Tuhan akan mendengar doa kita semuanya, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Ya, yuk mulai sekarang adik-adik, walaupun kalian tidak didampingi guru sekolah minggu, ingat ya, Tuhan Yesus mendengar doa kalian dimanapun kalian berada, di rumah, kalian di sekolah, kalian dimanapun. Berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berhenti-berhenti, tidak jemu-jemu. Kemudian taat kepada Tuhan, berdoa ya di rumah. Kasih tahu mama papa, yuk berdoa papa. Kita harus taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, mulai sekarang dicoba ya, dari hal-hal yang kecil. Minta kepada Tuhan, berdoa. Kemudian mintanya itu sering berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Kemudian kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti mendengar, dan kita percaya bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oke adik-adik. Nah adik-adik ya, biarlah firman Tuhan ini sama-sama menguatkan kita ya, baik kakak maupun adik-adik di rumah. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian, dan Tuhan Yesus mendengar doa kalian dimanapun kalian berada, asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada
Pagi hari ini kami bersyukur, ajar kami untuk meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, dengan taat dan setia. Kami percaya Engkau sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kami maupun adik-adik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini atas ibadah kami yang sudah kami lakukan. Amin. Nah, adik-adik, pesan kakak, tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, pakai masker ketika kalian berada di luar rumah, kemudian sering mencuci tangan ketika kalian sudah beraktivitas, dan ingat satu hal lagi, hati yang gembira adalah obat. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjadi anak Tuhan yang is the best. Ya, Tuhan memberkati kalian semua. Berjumpa lagi nanti dengan Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu. Bye-bye. Tuhan memberkati.